Kisah Raja dan Jari Kelingkingnya yang Terputus. Alkisah, ada raja muda yang mempunyai hobi berburu. Setiap hari sang raja berburu ditemani penasihatnya yang bijak. Suatu hari, raja berburu. Ia menangkap seekor rusa. Mereka langsung mengolahnya di tengah hutan. Karena begitu bersemangat, jari kelingking raja terpotong. Raja pun kesakitan dan menangis sepanjang perjalanan pulang. Penasihat bijak memberi nasihat kepada raja. "Maaf tuanku, bersabarlah. Setiap kejadian yang menimpa kita pasti ada hikmahnya. Selalu berbaik sangka kepada Allah," kata penasihat bijak. Setelah sampai di kerajaan, sang raja pun diberi obat. 3 hari sudah, namun raja belum mau menerima keadaannya, bahwa ada bagian tubuh yang hilang. Raja begitu marah, menyalahkan semua orang. Ia merasa tidak sempurna lagi. Biarpun dirinya tampan dan kaya, tapi jika ada bagian tubuh yang hilang, maka ia tetap cacat. Sementara sang penasihat bijak terus menyampaikan nasihatnya, bahwa semua itu pasti ada hikmahnya. Kata-kata itu selalu diulang dan diulang oleh penasihat bijak. "Wahai paduka raja, bersabarlah dan terimalah keadaan ini. Pasti ada kebaikannya untuk paduka kelak," kata penasihat bijak. Namun raja justru marah besar. Ia tersinggung dan memerintahkan penasihat bijak itu dimasukkan ke penjara. Penasihat pun tak melawan sedikit pun, walau dimasukkan ke penjara. 3 tahun berselang, raja pun kangen berburu. Namun kini ia sudah punya penasihat yang baru, yang selalu memuji dirinya dalam setiap kesempatan. Raja mengajak penasihatnya yang baru untuk mendampinginya serta beberapa pengawal. Setelah di hutan, raja dan penasihat yang baru asik mengejar binatang buruan hingga masuk lebih dalam ke hutan belantara. Sang raja lepas dari pengawalan para prajuritnya. Ia hanya ditemani penasihat barunya. Mereka berdua berusaha keluar dari hutan tersebut, namun justru tersesat masuk ke kampung manusia kanibal di tengah hutan. Raja dan penasihat barunya ditangkap dan akan dijadikan sebagai tumbal sesembahan mereka. Manusia kanibal tidak peduli siapa yang ditangkapnya, mau seorang raja ataukah orang biasa. Yang penting orang luar dari mereka dan pantas untuk dibuat persembahan. Tetapi sebelum dipersembahkan, raja diperiksa terlebih dahulu oleh tetua mereka dan ditemukan ada jari yang hilang. "Orang ini cacat dan tidak layak digunakan untuk persembahan. Lepaskan dia," teriak sang tetua suku. Dan raja pun dilepaskan. Namun malang bagi sang penasihat baru yang tubuhnya lengkap dan normal. Akhirnya harus dijadikan persembahan sesembahan mereka. Sementara raja terus berusaha keluar dari hutan, akhirnya menemukan jalan pulang. Ia berlari terbirit-birit dan ditemukan oleh pengawal pribadinya di tepi hutan. Sesampainya di kerajaan, raja langsung memberi perintah kepada prajurit untuk mengeluarkan penasihat bijak yang dahulu dipenjara. Raja memeluk erat penasihat yang bijak itu, kemudian berkata, "Wahai penasihatku yang bijak, ternyata engkau benar. Jika jari saya tidak putus, saya akan menjadi tumbal persembahan manusia kanibal di tengah hutan," kata raja. Lalu raja pun menceritakan pengalaman yang menakutkan di hutan tersebut. Kini ia baru menyadari
apa yang dikatakan penasihatnya adalah benar, selalu memandang baik semua kejadian karena ada hikmah di balik semua itu. Demikian juga penasihat bijak merasa bersyukur di penjara selama 3 tahun. Seandainya aku tidak di penjara, maka raja akan berburu denganku dan aku akan menjadi tumbal mereka. Penjelasan penasihat bijak. Saudaraku, kita belajar dari kisah ini, selalu ada hikmah tersembunyi di balik peristiwa yang tidak menyenangkan yang kita alami saat ini. Namun hakikatnya Allah menghendaki kebaikan bagi kita kelak. Sebagaimana firman Allah dalam Penggalan surat Al-Baqarah ayat 216. Wa asa an takrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah 216. Mari kita rencanakan hidup kita dengan baik. Namun ingat, rencana Allah lah yang terbaik, dan itu yang akan terjadi. Mari kita selalu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dialah yang Maha Pengasih dan Penyayang kepada semua hamba-Nya.